Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku lagi ya, Ibu Nikmah. Seperti biasa, hari ini aku mau sharing video tentang tips sukses dan berkembangnya warung sembako. Untuk pemula ya, ini aku share khusus untuk pemula. Kalau untuk yang senior mohon maaf. Karena saya juga pemula, di sini aku sharing karena mau mengajak kalian yang pemula untuk sama-sama belajar. Sedikit info untuk kalian, di sini aku sharing sambil kalian nonton kegiatan aku di toko hari ini. Kalau kegiatan aku di toko itu tidak jauh dari merapikan barang, menunggu ada barang datang, menata-nata barang di rak, atau bersih-bersih toko, atau ada orderan yang masuk, kirim barang gitu ya teman-teman. Jadi semoga kalian tidak bosen dan jangan lupa subscribe supaya channel ini berkembang dan tetap semangat. Yang pertama yang kalian harus lakukan supaya kalian tokonya itu sukses dan berkembang, yang pertama adalah bersyukur. Kenapa bersyukur? Menurutku itu kita itu harus bersyukur. Kita adalah satu dari sekian juta orang yang berharap bisa punya warung atau toko, meskipun sekarang masih kecil itu, tapi kita terpilih atau dipilih oleh Allah untuk mempunyai rezeki bisa mendirikan toko ya. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillah. Atau sekalipun kalian belum punya toko, tapi kalian sudah punya niatan untuk membuat toko atau punya kerentek, aku kepingin punya toko ya Allah. Kan tidak ada doa yang tidak dikabulkan ya. Adanya itu ditunda atau diganti dengan yang lebih baik, tinggal menunggu waktu yang tepat aja. Jadi kita syukuri apa yang ada. Bukankah Allah akan menambah apa yang telah kita syukuri itu ya teman-teman. Sudah kok malah jadi ceramah. Kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Yuk, untuk selanjutnya, untuk tips suksesnya, sediakanlah beberapa produk yang dibutuhkan pelanggan. Jadi ketika aku buka warung, aku itu riset, ya bukan riset sih, cuma tanya-tanya atau sekedar pergi ke warung atau ke toko grosir atau ke toko sembako, apa sih yang dijual di toko itu, apa aja sih toko, kayak gula, jajan, minuman, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke toko-toko itu, terus kita rekam, kita catat, maksudnya kita catat ya, oh aku harus beli ini yang sekiranya itu laris di lingkungan kita, seperti itu. Dan misal kita nanti melengkapi bahan-bahan atau produk yang ada di toko kita itu perlahan, kita melengkapinya perlahan. Jadi misal ketika aku tidak jual produk A, ada orang yang tanya, Mbak punya produk A? Oh belum ada Bu, gitu ya teman-teman. Nah tapi nanti permintaan itu kita tulis, kalau waktunya kulaan kita penuhi, kalau waktunya kulaan kita beli. Jadi toko kita itu akan dengan sendirinya penuh dengan permintaan-permintaan atau barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dari yang kita tulis tadi. Oh ternyata di sini yang lebih dibutuhkan ini. Nah lambat laun nanti toko kita semakin penuh dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan yang selanjutnya, lokasi usaha yang strategis. Misal, lokasi yang disarankan supaya toko itu lebih mudah berkembang itu kan di pinggir jalan, tempat parkirnya luas, kalau bisa di depan sekolahan atau pondok atau universitas atau tempat-tempat umum seperti kecamatan, pasar, seperti itu teman-teman. Itu yang lebih pesatnya perkembangan toko kita. Namun kalau kita mempunyai atau posisi rumah kita ada di gang, ya gak apa-apa, kalian buka aja, kalian mulai aja. Dari situ nanti kita berproses, nikmati proses, jangan kesusu, jangan kemerungsung. Apa yang ada saat ini jalani, belajar sambil berjalan, jangan terlalu banyak dipikir. Kalau kebanyakan dipikir nanti gak jadi-jadi teman-teman. Bersyukur, belajar,
Nanti kita akan mempelajari, oh ternyata buka warung itu seperti ini, tidak melulu untung, kadang juga rugi. Kita harus tatak dengan hal-hal tersebut, teman-teman. Selanjutnya, ATM warung atau toko kompetitor. Maksudnya, amati, tiru, modifikasi toko-toko atau saingan kita lah ya. Bukan bermaksud menyaingi, tapi kita jadikan toko itu sebagai kompetitor kita. Supaya apa? Supaya kita semangat. Oh, di toko si A itu kok ruame banget ya. Aku sebagai pemula, aku kudu iso niru kayak seperti itu gitu, teman-teman. Jadi misal caranya kita itu ya ke toko itu, kita beli, oh pelayanannya di toko ini penak seperti ini, aku harus tiru seperti ini. Oh, di toko ini penataannya seperti ini, lebih orang mudah mencari. Kan namanya kita pemula, jadi kita itu tidak tahu, masih meraba-raba ya opo sih, gimana sih cara menatanya, gimana sih cara supaya jualan laris, kan seperti itu teman-teman ya. Kita harus banyak-banyak belajar dari toko-toko yang sudah ramai di sekitar kita. Terus yang kelima, berikan pelayanan terbaik kepada siapapun. Ini yang agak susah. Maksudku itu, iya kalau kita itu lagi seneng sama seseorang, maksudnya itu kan kadang ada ya tetangga yang kurang enak ke kita. Kita pasti kalau orang itu beli, kadang kita agak sewot. Nah itu tidak boleh sebenarnya. Urusan di usaha atau bisnis ya bisnis, urusan lain ya urusan lain gitu loh teman-teman. Pokoknya kita lakukan, kita usahakan memberi pelayanan terbaik. Jangan melihat seseorang dari covernya. Misal ada pemulung beli ke kita, tanya apa produk yang sekiranya agak mahal, dan kita langsung mungkin orang ini cuma tanya-tanya aja. Kita tidak boleh seperti itu teman-teman ya. Jangan melihat seseorang dari penampilannya, karena penampilannya itu menjebak teman-teman. Kadang kita terlalu suudon, ternyata orang itu malah banyak uangnya, malah yang terlihat banyak uangnya ternyata hutang. Jangan sampai ya kita salah menilai seseorang. Yang jelas kepada siapapun kita harus baik. Insya Allah kalau seperti itu kita akan ditemukan dengan orang-orang yang baik. Selanjutnya, perhatikan harga jual. Karena kita pemula, kita harus riset harga, tanya-tanya. Maksudnya kita harus mempelajari harganya ini berapa ya di pasaran, seperti itu. Jangan mematok, aku ingin kita naikkan 1.000 aja. Itu kan kadang kemahalan, satu renteng tak naikkan 2.000 gitu. Kita harus lihat di pasar harganya berapa. Maksudnya itu di toko-toko lain itu harganya berapa, kita ikut itu atau kita di bawahnya itu sedikit. Jadi toko kita kesannya lebih murah. Kayak orang Cina itu. Orang Cina itu prinsipnya gak apa-apa untung sedikit, pokok lakunya banyak. Gak apa-apa untung sedikit, yang penting kuantitasnya banyak. Seperti itu teman-teman. Jadi kan kadang orang Cina itu ruame. Karena apa? Karena harganya bersaing. Misal harga umum itu kita labanya 500. Orang Cina itu berani ngambil laba itu cuma 250, tapi dikalikan berapa orderannya, kan seperti itu. Itu orang Cina. Kalau kita kan enggak, maunya untung banyak tapi sak gerdekan. Sekali tok rame, jadi orang gak repeat order, gak balik lagi, soalnya mahal. Mereka lebih percaya ke orang-orang Cina, di sana loh murah, di Cina itu murah gitu mesti. Ya, gak jarang orang Cina itu terkenal mereka jago di dagangnya dan lebih murah. Jangan lupa di era teknologi seperti ini itu gunakan sosial media untuk menjual produk kalian secara online. Sekarang itu tidak melulu pakaian apa-apa, sekarang semuanya dijual secara online. Jangan kalian malu untuk mempromosikan produk kalian, entah di Facebook atau minimal di WA story, di grup-grup, di Instagram, TikTok atau apapun ya. Sekarang kan orang jualan sambal pecel, sambal kacang aja sudah masuk TikTok teman-teman. Kita yang jualan kayak snack rentengan, sampo, Soklin, Milo, susu sasetan, minuman, itu juga tinggal foto produk terus kita masukkan ke marketplace atau ke sosial media. Insya Allah itu akan menambah omset penjualan kita. Jadi harus
kita harus peka dengan perkembangan zaman ya teman-teman. Kalau gak bisa main Facebook, gak bisa main Instagram dan gak bisa main Facebook lainnya, maksudnya media sosial lainnya, bisanya cuma WA, ya sudah gak apa-apa. Di foto, di posting harga sekian, bisa diantar gitu, lumayan teman-teman. Nanti toko kita juga perputarannya cepet barangnya kalau kita main sosial media. Terus ini yang sering dilupa untuk pemula, menabung atau menyisihkan setiap hari hasil dari toko meski sedikit. Meski sedikit ya teman-teman. Misal kita pemula, kita kan juga bisa menabung langsung 5.000. Soalnya gak mesti toko kita itu ramai, apalagi kita masih babat alas. Kasarannya kita masih mencari pelanggan. Kadang omset 500 rupiah aja sudah alhamdulillah. Pernah juga sepi banget gak ada yang beli. 500 rupiah itu anak beli Yupi gitu teman-teman. Badinya kan berapa? Mungkin 100. Ya wis, kita sisihkan berapa? 50 rupiah atau 100 itu, atau badinya itu sedikit itu yang kita sisihkan. Dari badi segitu, dari laba segitu kita sisihkan, kita cari omplong atau kita taruh mana di dompet, pokok disisihkan. Itu nanti bisa untuk menambah modal atau bisa untuk nambah beli rak kalau sudah terkumpul. Yang selanjutnya itu konsisten dan jangan menyerah teman-teman. Konsisten terus menerus, konsisten itu istiqomah buka. Jangan saiki sepi besok tutup aja sepi gak ada yang beli. Jangan seperti itu teman-teman ya, karena konsisten itu memang sulit tapi nanti membuahkan hasil. Kalau toko kita buka tutup, orang itu males beli, ngurangi pelanggan. Kadang ada orang yang menyempatkan mau beli ke kita, tiba ketika mereka sudah sampai sini ternyata tutup. Nah, jadi orang itu males ke sini. Itu sepengalamanku seperti itu. Jadi kalau aku buka tutup, itu lama-lama pelanggan gak ada, lama-lama pelanggan pergi. Tapi kalau aku konsisten buka, lama-lama juga rame, orang juga pada berdatangan. Jadi dititeni sama orang, oh di sini lo bukanya jam sekian sampai jam sekian. Aku tak belanja jam segitu, soalnya jam sekian nanti tutup toko ini gitu. Nanti dia secara lambat laun nanti orang-orang itu menghafal dengan sendirinya. Seperti itu teman-teman, itu saja yang bisa aku sharingkan. Aku lanjut untuk kegiatan selanjutnya teman-teman. Semoga bermanfaat, dan kalau ada kritik dan saran bisa kalian di kolom komentar tentang videoku atau tentang apapun yang aku sharingkan, atau ada yang mau judul lain untuk aku bahas di video selanjutnya, bisa di-sharingkan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.